Shalom, saudara dikasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, menyucikan, menguduskan setiap kami. Tuhan, biar setiap kami boleh dikuatkan, kami boleh kembali ke jalan Tuhan, kami boleh punya hati yang selalu mengucap syukur, hati yang punya belas kasihan, hati yang mengasihi Tuhan, hati nurani yang murni, supaya iman yang Tuhan berikan kepada kami, supaya boleh bertambah menjadi iman yang murni, iman yang teguh, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh keinginan dunia, godaan, maupun pengajaran-pengajaran sesat dan pengajaran dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka Tuhan, yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, Tuhan memberkati mereka. Bahkan yang sakit putus asa pun Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Mengapa di dalam dunia ini Tuhan meminta kita supaya memprioritaskan Dia terlebih utama? Mengapa banyak orang Kristen berkata Tuhan ya Tuhan, dunia, kerja ya kerja, Tuhan ya Tuhan. Waktunya Tuhan ya kita ke Tuhan. Itu pun dia masih setengah jalan, karena dia masih di Tuhan yang masih cari hal dunia. Ketika di dunia dia tidak melibatkan Tuhan, tetapi dia mulai pakai cara-cara dunia. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sumber. Hanya ketika dia punya masalah, dia punya persoalan, dia punya kesedihan, dia punya tantangan, dia punya kesulitan, dia mungkin susah, baru dia mencari Tuhan. Kenapa? Karena dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Tetapi di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam berkat, mereka tahu Tuhan sumber berkat, tetapi mereka seakan-akan tidak mau tahu. Mereka mengandalkan kekuatannya dengan cara mereka sendiri. Bahkan di gereja yang kita menjadi kesempatan untuk menemukan sumber berkat, kita pun, saudara, di tempat itu kita mencari berkat menurut kita sendiri, tidak mencari sumber berkatnya. Tetapi ketika kita susah, baru kita ingat Tuhan. Oleh karena itu ketika manusia lemah, baru dia sadar dia cari Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Paulus, ketika dia lemah, saudara, maka kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Sehingga dia berkata, aku lebih baik dalam kelemahan, supaya kuasa Tuhan itu sempurna. Artinya ketika lemah, kita ingat Tuhan. Ketika kita terjepit, kita berseru kepada Tuhan. Itu kita lebih ingat. Tapi ketika kita diberkati, ada pekerjaan, kita lupa. Kerap kali kita andalkan kekuatan pikiran dan cara kita sendiri. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ada 3 hal yang kita tahu, bahwa kita harus memuji Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Jadi artinya kita memuji Allah Bapa yang di dalamnya ada Yesus. Kita memuji Allah Bapa melalui nama Yesus Kristus. Karena apapun yang kita berdoa kepada Bapa harus disesuaikan dan didasari nama Yesus Kristus. Kita ibadah pun harus didasari nama Yesus Kristus. Kita beriman pun harus didasari nama Yesus Kristus. Saudara, kita diselamatkan pun harus didasari dengan nama Yesus Kristus. Kita diselamatkan dasarnya nama Yesus Kristus. Kita dapat Roh Kudus dasarnya dari nama Yesus Kristus. Sebab itu terpujilah Allah Bapa. Kita akan memuji Allah. Kenapa? Karena melalui Yesus Kristus. Jadi apapun juga saudara, kalau kita percaya Allah, kita harus percaya Yesus. Kalau kita ingin memuji Allah, kita harus meninggikan Yesus Kristus. Karena dikatakan juga, saudara, bahwa Allah telah meninggikan Yesus Kristus dan memberikan nama di atas segala nama. Filipi pasal 2, ayat 9-11. Kalau Allah telah meninggikan, mengaruniakan nama di atas segala nama, bahkan nama Yesus adalah nama Bapa itu sendiri, Yohanes 5, ayat 48. Mengapa kita merendahkan nama Yesus? Contohnya saudara, kalau kita orang tua boleh dijelekan. Tetapi kalau anak dijelekan, kerap kali kita marah. Tetapi kalau kita memuji anak kita, anaknya orang lain, anakmu bagus, anakmu cantik, anakmu hebat, anakmu berbakti, anakmu setia,
papanya senang luar biasa. Saudara, papanya senang. Demikian juga kita tahu bagaimana kita memuliakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Haleluya, ini satu rahasia yang besar. Hal yang kedua kita lihat, karena Bapa itu penuh belas kasihan, sehingga banyak orang yang susah, yang menderita, yang punya persoalan, yang telah berdosa, yang telah saudara melakukan kesalahan, selalu minta ampun, dan Tuhan selalu memberikan belas kasihan. Karena Allah itu penuh belas kasihan. Kata penuh itu bukan banyak. Kata penuh itu berarti saudara tidak ada kekurangannya. Penuh, bahkan melimpah keluar. Sehingga ada rasa marah dari Bapa di surga, sehingga dia tidak berbelas kasihan kepada kita, tidak ada. Selama kita hidup, kalau kita ingat dan kita mau cari Tuhan, dia selalu berbelas kasihan. Sebab itu hari ini, apapun kejahatan kita, apapun kesalahan kita, asal kita bertobat sungguh-sungguh, kita mau datang di gereja dengan hati murni, tidak mencari berkat, tidak mengacaukan gereja, tapi menjadi berkat, dan Tuhan sumber berkatnya. Maka saya yakin, kita memuliakan Allah melalui Yesus Kristus, saya yakin, belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Bahkan dikatakan penuh, dan adalah Allah sumber segala penghiburan. Saudara, itulah Roh Kudus diutus untuk menghibur kita yang susah, yang bertanggungan berat. Berbahagialah orang yang susah, saudara, karena mereka akan dihiburkan. Jadi bukan berarti kita cari kesusahan, tetapi kalau kita susah kita mengucap syukur karena ada penghiburan. Kalau kita tidak susah kita nggak ada penghiburan. Bukan berarti kalau gitu kita susah terus, tidak. Di dunia tempatnya air mata. Apapun kita senang sejenak, susahnya banyak. Di bidang apapun, mau berhasil, mau diberkati, mau naik pangkat, senangnya sedikit, susahnya banyak. Mungkin senangnya 2-3 tahun, susahnya berpuluh-puluh tahun. Sebab itu, saudara, dikatakan Allah itu sumber segala penghiburan. Ayo, mari saudara, tidak ada di dunia ini orang yang tidak butuh penghiburan. Saudara, sehingga ada yang namanya TV, media, YouTube, TikTok, film, dan sebagainya, entertain, karena kita mau dihiburkan. Tetapi jangan jadikan gereja sebagai tempat hiburan, karena gereja bukan tempat hiburan. Gereja tempat orang mencari Allah, dan Allah akan menghibur kita di dalam hati melalui firman, dan iman kita menjadi kuat. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biar hari ini kami berdoa untuk mereka yang punya masalah. Mari saudara, kalian punya masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, keluarga, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau diberkati, diberikan hikmat, jalan keluar, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.